Pada sesi video kali ini kita akan belajar bab fisiologi tumbuhan ya, atau fisiologi tanaman. Nah, pada bab ini kita batasi ada 3 sub ya, ada 3 bagian yang mungkin akan kita runcingkan. Pertama adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Apa definisi dari keduanya? Apa perbedaan tumbuh dan berkembang pada tanaman ya. Kemudian yang kedua, kita akan pelajari apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang mana di sini kita bisa kategorikan menjadi 2, ada faktor yang sifatnya internal, ada faktor yang sifatnya eksternal. Nah, yang internal itu biasanya mencakup faktor genetik atau gen ya. Dan yang kedua ada faktor hormon. Sementara faktor eksternalnya ya, faktor luar ini cukup banyak sebenarnya, cukup banyak ya faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mungkin kita bahas di antaranya adalah nutrisi ya, kemudian cahaya. Nanti mungkin kita akan bahas apa pengaruh suhu ya terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian juga mungkin kelembaban ya, kelembaban, angin ya, dan seterusnya. Kemudian setelah itu namanya dia tumbuh dan berkembang ya. Pada tahap perkembangan akhirnya tanaman itu harus melakukan yang namanya reproduksi gitu. Maka nanti ada pembahasan khusus bagaimana tanaman itu memasuki masa kematangan atau kedewasaannya, terutama pada tanaman berbiji ya, sehingga bisa menghasilkan yang namanya alat reproduksi berupa biji ya. Dan pada tanaman Angiospermae lebih khusus nanti ada pembahasan tentang bunga ya, bagaimana mereka menghasilkan bunga kemudian yang akan berkembang menjadi buah. Nah, ini kurang lebih 3 bagian ya yang akan kita pelajari pada bab ini. Pertama adalah bagaimana konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ya, apa perbedaannya? Ya, pertumbuhan itu adalah adanya perubahan ukuran ya, baik pada tingkatan sel maupun pada tingkatan organ tanaman, yang mana perubahan itu bersifat irreversible, artinya tidak balik ya, nggak balik teman-teman. Kalau udah berubah ukurannya jadi gede ya, harusnya nggak jadi kecil lagi gitu kan ya, jadi bersifat irreversible. Kenapa bisa ada perubahan ukuran ya, pada perubahan ukuran pada sel dan organ tanaman, terutama ya lebih ke arah organ, entah itu akar, batang maupun daun ya. Kenapa bisa batangnya tambah panjang atau tambah lebar, begitu juga dengan daunnya? Itu karena adanya penambahan jumlah dari sel, jadi jumlah selnya bertambah ya. Jadi pada ujung akar dan ujung batang tanaman itu ada namanya meristem ya, sekelompok sel yang sifatnya embrional, yang nanti dia akan aktif membelah terus-menerus dan memperbanyak jumlah sel pada tanaman gitu, sehingga batang dan akarnya tambah panjang ya. Begitu juga pada tanaman dikotil ya, mereka punya namanya meristem lateral atau meristem sekunder, yang menyebabkan selnya bertambah banyak juga dan terjadi pelebaran gitu ya, pelebaran pada batang. Nah, selain jumlah juga ukuran selnya bertambah gitu, terutama istilahnya panjangnya yang ada pada ujung akar dan batang. Selain istilah zona pembelahan, ada istilah zona pemanjangan gitu. Maka selnya dipanjangkan gitu ya, baru setelah itu didewasakan gitu. Nah, itu pertumbuhan. Maka pertumbuhan ini bersifat kuantitatif teman-teman
ya, bersifat kuantitatif. Artinya bisa diukur gitu. Yang tadinya mungkin batangnya cuma 5 cm ya, lama-kelamaan bertambah ya, 20 cm, 30 cm, 1 meter ya. Kemudian bertambah 2 meter dan seterusnya, bisa semakin tinggi gitu ya. Semakin panjang. Nah, maka bisa diukur gitu. Adapun perkembangan ya. Apa itu perkembangan ya? Perkembangan pada tanaman adalah proses perubahan juga ya. Kalau tadi lebih ke arah ukuran, kalau ini perubahan yang sifatnya kualitatif, maka secara umum tidak bisa diukur, hanya bisa diamati ya. Perubahan pada tanaman dari proses percambahan biji hingga kemudian tanaman itu memasuki kematangan atau kedewasaan. Maka perkembangan ini ya seperti yang sudah kita sebutkan tadi itu tidak terukur ya, tapi lebih ke bisa diamati begitu perubahannya. Sifatnya kualitatif. Maka ambil contoh sebagai gambaran ya. Di saat tanaman itu tumbuh, maka dia juga mengalami perkembangan gitu. Maka dimulai dengan suatu tanaman ya, dari biji ya, suatu biji nanti mengalami yang namanya germinasi atau perkecambahan yang melibatkan banyak proses di sana ya, ada istilah imbibisi, kemudian penghasilan hormon giberelin ya, kemudian perombakan amilum menjadi glukos dan seterusnya, ada pembahasannya sendiri. Sehingga nanti akan muncul akar dan batang ya, akan muncul kecambah gitu ya. Kemudian tanaman itu sel-selnya membelah, terjadi pertumbuhan gitu. Nah, terjadi pertumbuhan. Nah, ini di perkecambahan kemudian jadi pertumbuhan ya. Maka nanti batang dan akarnya tambah panjang, begitu juga dengan jumlah daunnya tambah banyak dan tambah lebar tentunya. Maka nanti pada tanaman ada istilah pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder ya. Ada pembahasannya. Kemudian habis itu terjadi apa? Perkembangan, yaitu di sini kalau kita lihat terjadi pembentukan bunga. Ya, terjadi pembentukan alat reproduksi gitu. Pembentukan alat reproduksi dalam hal ini bunga. Ya, nanti setelah terbentuk bunga ya, itu terjadi namanya polinasi atau penyerbukan ya. Ketika terjadi polinasi atau penyerbukan, maka nanti terbentuk biji gitu ya. Biji dan buah gitu. Nah, jadi itu akan berulang lagi istilahnya. Ya. Kalau detail ya, setelah itu pembentukan biji yang mungkin dibungkus dengan buah gitu ya. Habis itu terjadi penyebaran biji gitu ya. Kemudian nanti biji jatuh ke tanah jika kondisinya dan lingkungannya pas, maka mereka akan kembali berkecambah dan siklus pada tanaman berulang gitu. Nah, inilah beberapa bagian yang mungkin kita akan bahas ke depannya ya, kaitan bagaimana tanaman itu tumbuh yang diikuti dengan berkembang. Memahami perbedaan ya, pertumbuhan dan perkembangan tanaman, begitu juga dengan
proses-proses yang berjalan di dalamnya, maka bagian berikutnya adalah kita perlu melihat gambaran besar apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya, seperti yang sudah disampaikan di bagian pengantar, faktor tersebut bisa kita kelompokkan menjadi dua, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Ya. Nah, faktor internalnya ada dua. Pertama adalah gen, ya, yang kedua adalah hormon. Gitu. Nah, untuk gen ya kita tidak terlalu detail ya. Intinya gen pada tanaman ya mirip pada manusia ya. Di situ akan menentukan ukuran atau tinggi dari tanaman itu sendiri gitu. Nah, di antara gen yang berperan dalam pertumbuhan tanaman adalah gen yang menyandi hormon gitu ya. Nah, maka di sini ada pembahasan khusus hormon. Hormon pada tanaman ini banyak ya. Dan seperti halnya pada kelompok hewan atau manusia, hormon itu berperan untuk meregulasi gitu. Mengatur bagaimana proses-proses yang terjadi di dalam tubuh hewan maupun kalau dalam hal ini pada tanaman gitu. Ya, bagaimana dia mengatur proses pertumbuhan dan perkembangannya. Maka hormon ini adalah suatu zat kimia yang bisa kita kategorikan menjadi 5 kelompok. Pertama ada hormon auksin. Yang kedua ada namanya hormon sitokinin. Yang keempat ada hormon giberelin. Yang ketiga maksudnya ada hormon giberelin. Yang keempat ya baru hormon etilen. Dan yang terakhir ada hormon ABA atau asam absisat. Nah, nanti kita akan detail pelajari perbedaan kelimanya ya. Adapun faktor luar eksternal ya, mungkin kita nggak pelajari semuanya secara mendetail ya. Yang kita batasi mungkin ya diantaranya kita akan pelajari apa diantaranya bagaimana nutrisi ya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Maka nutrisi terbagi dua, ada yang dibutuhkan dalam jumlah banyak kita sebut makronutrien dan ada yang dibutuhkan dalam jumlah kecil gitu. Kita sebut mikronutrien. Sementara faktor kedua ada cahaya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada suhu ya, disusul kelembaban dan angin gitu. Tapi lebih mungkin nanti kita lebih banyak membahas 3 yang pertama, teman-teman. Nah, ini dia ya, kurang lebih beberapa faktor yang perlu teman-teman ketahui, ternyata dia dapat memberikan efek terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Satu persatu ya, faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan tanaman, begitu ya dengan perkembangannya, dimulai dengan faktor internal, mencakup gen dan hormon. Ya, kita bahas yang hormon saja, teman-teman, yang jenisnya ada 5. Ya, 3 yang pertama ya, ada auksin, kemudian nanti ada sitokinin, yang ketiga nanti ada giberelin ya, itu berperan dalam memicu atau menginduksi pertumbuhan. Lebih ke arah memicu pertumbuhan. 2 yang terakhir nanti ya, yaitu etilen dan asam absisat, itu malah menghambat pertumbuhan. Sifatnya artinya antagonis ya dengan 3 yang pertama. Ya, 3 yang pertama, auksin, apa saja perannya? Kita cukupkan dengan 5 fungsi atau peran, sebenarnya lebih dari ini fungsinya. Yang pertama, fungsi auksin itu berperan dalam mengatur atau memicu pemanjangan sel. Ya. Di ujung akar atau ujung batang itu terdapat namanya zona pemanjangan gitu. Nah, bagaimana caranya? Di antaranya di sini kita bisa lihat auksin memicu pemanjangan sel dengan cara auksin nanti itu akan terikat dengan sel, gitu. Ada reseptornya di sana. Kemudian dia akan memicu sel itu untuk menurunkan pH-nya gitu ya. Ya, menyebabkan penurunan pH di dalam sel gitu. Efeknya nanti ketika pH di dalam sel turun ya, maka nanti dinding sel
itu akan berubah strukturnya, gitu ya. Dia semacam terurai gitu ya, sehingga nanti plastisitasnya berubah, gitu. Plastisitas dari sel itu berubah, sekaligus nanti akan memicu air itu mudah masuk ke dalam sel, ya, menyebabkan air itu terus-menerus masuk, ya, terutama masuk ke dalam vakuola, ya, menyebabkan tekanan tugornya semakin meningkat, ya, dan ini akan menekan sitoplasma dan dinding sehingga nanti semakin banyak air yang masuk ke dalam sel, gitu. Maka selnya dalam gambaran mungkin dia jadi melar gitu, tambah panjang, ya. Selnya bertambah panjang ukurannya. Nah, ini diantara mekanisme kerja dari hormon auksin. Kemudian diantara peran auksin adalah menyebabkan yang namanya gerak pada tanaman. Diantaranya ada namanya gerak fototropisme, ya, ada juga istilah gerak geotropisme, dan ini semuanya adalah peran dari hormon auksin. Nah, diketahui hormon auksin ini dia akan terurai, ya, ketika bertemu dengan cahaya. Dia nggak suka cahaya, begitu ya. Makanya ketika suatu tanaman, ya, berada di tempat yang tidak merata cahayanya, ya, misalnya ini gambarnya cahayanya lebih banyak ke sebelah kanan, ya. Cahayanya lebih banyak ke sebelah kanan. Efeknya apa nanti? Si hormon auksin itu akan terkonsentrasi ke bagian yang teduh, yang kurang cahaya atau tidak ada cahaya. Efeknya apa? Ketika auksin berada di lebih cenderung di satu sisi, yaitu sisi yang teduh, maka nanti dia akan memicu cell elongation, pemanjangan sel di sisi tersebut lebih tinggi dibandingkan di sisi yang kurang hormon auksinnya. Efeknya apa? Di bagian tersebut selnya lebih cenderung lebih panjang ukurannya selnya dibanding yang teduh. Efeknya akhirnya semakin panjang sel di sisi tersebut, terjadi pembengkokan, begitu ya. Di bagian batangnya ini, ujung batang ini membengkok, dan karena membengkok ke arah cahaya, ya, maka disebutlah dia fototropisme, ya. Ya, gerak yang dipengaruhi oleh cahaya, ya, dan di sini dia arah gerakannya mengikuti arah cahaya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi fungsi kedua dari hormon auksin. Kemudian yang berikutnya, ternyata auksin juga bisa berperan dalam perkembangan buah, ya, pada buah tanaman tertentu. Dengan adanya hormon auksin ini nanti akan memicu pembentukan buah, teman-teman, ya, memicu pembentukan buah. Biasanya buah itu dibentuk ketika terjadi fertilisasi, ya, ketika terjadi fertilisasi, pembungaan diikuti dengan pembuahan, penyerbukan diikuti dengan pembuahan, gitu, sehingga bakal biji berubah jadi biji, gitu ya, bakal buah berubah jadi buah, gitu. Jadi dua yang berubah, bakal biji jadi biji, bakal buah jadi buah. Kapan itu terjadi? Kalau terjadi fertilisasi. Nah, kalau teman-teman pengen ngasilin buah tanpa biji, gitu ya, maka kita tinggal semprotkan hormon auksin ini, ya. Jadi jangan nunggu terjadi fertilisasi, ya. Jangan nunggu serbuk sari membuahi putik, begitu ya. Kita bisa semprotkan, begitu ya, ke bunganya, sehingga menghasilkan buah tanpa biji yang teman-teman sebut istilah partenokarpi, yaitu proses pembentukan buah tanpa biji. Nah, kemudian, ya, yang peran penting hormon auksin berikutnya adalah menyebabkan yang namanya dominansi apikal, gitu. Jadi teman-teman harus tahu, ya, bahwasanya tanaman itu bisa kita sebutkan ada dua jenis tunasnya. Ada tunas apikal, di sini tertulisnya
apikal bud ya. Tunas yang ada di ujung ya, di pucuknya gitu ya, tunas apikal namanya. Kemudian ada namanya lateral bud atau tunas lateral atau tunas samping. Biasa juga disebut dengan istilah tunas ketiak gitu ya, karena dia terletak di ketiak daun di atas apa ini, tangkai daun ya, terletak di atas tangkai daun yang hitam-hitam ini teman-teman. Ini ya. Nah, ini tunas lateral. Kalau tunas apikal itu berperan untuk memicu pertambahan tinggi dari batang tanaman ya. Di tunas itu ada meristem lateral ya, atau di tunas apikal itu terdapat meristem apikal gitu ya. Maka dia menyebabkan batang tanaman tambah tinggi. Sementara lateral bud, tunas lateral atau tunas samping itu berperan untuk pembentukan cabang gitu. Maka ringkasnya hormon auksin dihasilkan oleh tunas apikal ya. Tujuannya apa? Di sini diantaranya adalah dia akan mencegah tunas lateral untuk membentuk cabang begitu ya. Maka nanti teman bisa bayangin ini nanti dia ngasilin hormon auksin ujung ini, terus nanti ke bawah gitu, hormonnya ini ke bawah ya, memberikan efek penghambatan gitu terhadap tunas lateral sehingga tunas lateral enggak tumbuh jadi cabang gitu. Dia menghentikan cabang. Ya. Nah, maka disebutlah dia dominansi apikal. Apikal bagian ujung dominan terhadap cabang atau samping. Gitu. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar jangan terbentuk cabang ya. Agar seluruh nutrisi yang asalnya dari tanaman ini semuanya difokuskan untuk pertumbuhan tanaman itu ke arah atas. Gitu. Jangan bentuk cabang gitu. Itu tujuannya dominansi apikal ini, teman-teman. Ya, agar tanaman fokus tambah tinggi gitu, jangan bikin cabang gitu. Nah, dominansi apikal ini bisa dipatahkan dengan cara apa? Pucuknya kita potong gitu ya. Misalnya orang mungkin biasa dengar ya, orang di perkebunan teh ya, itu di pucuknya diambilin, itu akan semakin banyak cabang dihasilkan gitu. Kenapa? Ketika ujungnya dibuang ya, tunas apikalnya dibuang, otomatis nggak ada yang ngasilin hormon auksin gitu ya, auksinnya rendah ya. Nah, ketika hormon auksin rendah, maka nanti apa yang terjadi? Tidak ada yang menekan tunas lateral gitu, sehingga tunas lateral akhirnya bisa tumbuh menghasilkan cabang gitu. Ini muncul cabang tuh. Nah, ini di antara peran penting dari hormon auksin, yaitu untuk mengatur dominansi apikal gitu dan menghentikan pembentukan cabang oleh tunas lateral. Yang terakhir ya, di antara efek dari hormon auksin berkaitan dengan proses yang disebut dengan istilah etiolasi. Gitu. Etiolasi itu artinya adalah pertumbuhan terlalu besar ya, terlalu tinggi pada tanaman karena kondisi kurang cahaya gitu. Ya. Jadi mungkin teman pernah eksperimen waktu sekolah ya, ada tanaman yang ditempatkan di tempat yang teduh, di tempat yang kurang cahaya atau gelap ya, di dalam ruangan di tempat yang gelap atau ditaruh di lemari kalau perlu ya. Satunya di tempat terbuka yang kena cahaya. Efeknya apa? Di tempat yang cukup cahaya matahari, yang banyak cahaya matahari, normal tanamannya, batangnya gitu normal gitu. Dan warnanya hijau. Tapi pada tanaman yang dia di tempat yang gelap ya, kurang cahaya, maka nanti batangnya tinggi banget. Nih. Batangnya tinggi banget dan dia tapi dia nggak hijau ya. Nah, ini berkaitan dengan hormon auksin gitu. Kenapa bisa? Jadi hormon auksin kan kita sebutkan, dia maksimal kerjanya kalau kurang cahaya. Dia senangnya kalau enggak, kalau apa namanya, dia efektif bekerja ketika cahayanya sedikit gitu ya. Kan tadi di bagian sebelumnya di atas tuh ketika ada ketika ada cahaya, hormon auksin lebih senang ke tempat yang kurang cahaya atau teduh gitu. Atau sisi batang yang kurang cahaya. Maka di sini juga sama nih. Ketika suatu tanaman ditempatkan di tempat yang gelap, ya maka nanti hormon auksin bekerja maksimal gitu, sehingga sel-selnya bertambah panjang gitu ya, pemanjangan sel dia, sehingga selnya bertambah panjang dan batangnya semakin panjang atau semakin tinggi. Cuman
tidak normal gitu ya. Nah, inilah disebut dengan istilah etiolasi. Pertumbuhan tidak normal sebagai akibat tanaman ditempatkan di tempat yang gelap. Dan ini lebih detail berkaitan dengan auksin. Nah, itu kaitan hormon auksin. Nah, hormon yang kedua sitokinin. Kalau auksin berkaitan dengan pemanjangan, ya, ini teman-teman cara ngafalinya. Kalau auksin berkaitan dengan pemanjangan, sitokinin, ya, pasangan dia ini berkaitan dengan pembelahan. Maka diingat di ujung akar dan batang itu ada istilah zona pembelahan dan pemanjangan gitu. Ternyata ini berkat kerjasama antara dua hormon tadi ya, auksin sama sitokinin. Sitokinin memicu pembelahan, ya, auksin memicu pemanjangan setelah dibelah gitu. Maka sitokinin diberi nama sesuai dengan fungsi dia gitu. Sito itu artinya sel, ya, dari bahasa Latin sito artinya sel. Kinin dari kata kinesis artinya pembelahan. Maka dia memang sesuai fungsinya adalah mengatur atau memicu pembelahan sel. Ya, ini fungsi pertamanya, ya. Kemudian fungsi kedua adalah sitokinin diketahui dia berperan mencegah penuaan pada tanaman atau istilahnya anti-aging. Ya. Artinya disenang ibu-ibu nih ya teman-teman ya. Nah, biasa ditanyakan bagaimana cara dia mencegah penuaan pada tanaman. Misalnya biasanya digunakan sama orang-orang yang bergelut di dunia bunga ya. Jadi mereka jual bunga gitu agar bunganya nggak cepat layu, maka mereka tinggal aplikasikan dengan hormon sitokinin, entah direndam, entah disemprot ya dengan hormon sitokinin. Kenapa? Hormon sitokinin mencegah dia untuk cepat layu atau cepat tua gitu ya. Dan punya efek anti-aging. Bagaimana caranya hormon sitokinin berperan dalam proses ini? Di antaranya dengan cara menghambat degradasi protein yang ada pada jaringan atau sel tanaman. Menghambat perombakan protein di dalam sel atau jaringan tanaman gitu ya. Yang kedua adalah kebalikan dari yang disebutkan adalah merangsang sintesis protein. Merangsang sintesis RNA ya sekaligus protein. Nah, jadi ini akan mencegah penuaan ya. Karena dengan proteinnya tetap tersedia ya dalam keadaan normal, maka dia nggak layu ya, nggak menua. Kemudian yang terakhir mungkin di antara mekanismenya adalah dia memicu mobilisasi nutrisi ke bagian yang perlu dimudahkan gitu ya. Ya, memobilisasi nutrisi dari jaringan di sekitarnya. Ya. Dari jaringan sekitar. Nah, ini diantara cara dia berperan dalam anti-aging ya. Kemudian yang terakhir fungsi sitokinin adalah dia ternyata lawannya auksin tadi gitu ya. Kalau auksin mencegah pembentukan cabang, maka sitokinin malah kebalikannya. Dia memicu pembentukan cabang oleh tunas lateral tadi teman-teman. Jadi ternyata ringkasnya ketika si hormon auksin dihasilkan di ujung batang gitu ya, maka sitokinin ini dihasilkan di ujung akar gitu ya, dari bawah gitu. Maka teman-teman bisa bayangin auksin itu bergerak dari atas ke bawah, ini turun ke bawah, dia akan mencegah tunas aksiler ya, tunas samping atau tunas lateral untuk menghasilkan cabang gitu. Tapi kalau dipotong ya ujung batangnya, hilanglah hormon auksin itu, maka efeknya apa? Hormon sitokinin itu bisa bergerak dari bawah ke atas ya sampai ke tunas ini CK ini sitokinin ini ya, memicu tunas aksiler ya atau tunas lateral itu akhirnya ngasilin cabang gitu. Dia akan tumbuh gitu. Nah, nanti akhirnya ujung cabang itu menghasilkan hormon auksin lagi gitu ya. Nah, ini.
Maka nanti itu akan mencegah lagi gitulah pembentukan cabang di cabang tersebut gitu ya. Jadi ternyata dua hormon ini saling kerja istilahnya kan saling antagonis gitu ya. Ketika ada auksin, sitokinin nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dia nggak bisa memicu pembentukan cabang. Tapi ketika auksin dihilangin, barulah dia memberikan efek ya untuk menghasilkan cabang. Ya, maka dalam hal ini artinya sitokinin ini mematahkan dominansi apikal dengan cara memicu pembentukan tunas lateral menghasilkan cabang. Kemudian hormon yang terakhir atau hormon ketiga ya. Maksudnya hormon ketiga di sini adalah hormon giberelin ya. Maka hormon giberelin seperti halnya dua hormon yang pertama itu berperan dalam memicu pertumbuhan tanaman. Lebih detail ya disebutkan dia spesifitasnya diantaranya adalah pemanjangan batang teman-teman. Ya, jadi bedanya dengan auksin itu pemanjangan sel gitu. Nah, giberelin ini ya dia lebih luas gitu ya. Dia bisa atau lebih spesifik nanti ke arah pemanjangan batang. Seperti yang disebutkan dalam sejarah penemuan hormon giberelin ini ya sama orang Jepang gitu ya. Jadi ada orang Jepang menemukan di antara tanaman padi yang dia punya ada padi-padi yang dia lebih tinggi batangnya begitu dibanding padi yang lain gitu. Nah, ternyata setelah dicek padi yang tinggi batangnya yang raksasa ya pertumbuhannya itu ternyata di antara padi-padi yang itu ada jamur gitu ya. Ada jamur gitu. Nah, jamur itu ternyata menghasilkan senyawa yang memicu pertumbuhan batang padi tadi sehingga dia menjadi raksasa gitu. Nah, karena nama jamurnya Gibberella gitu ya, Fujikuroi ya, maka nanti kemudian hormon yang dihasilkannya disebut hormon giberelin gitu ya. Nah, ternyata setelah itu diketahui hormon giberelin itu ternyata juga dihasilkan oleh tanaman gitu ya. Dan efeknya sama gitu, memicu pemanjangan batang tadi ya. Maka giberelin ya di sini ternyata fungsi di antara fungsinya adalah memicu pemanjangan batang. Kemudian yang kedua adalah giberelin juga bisa memicu pembentukan atau perkembangan bunga sekaligus buah. Gitu. Jadi kalau yang ini fungsi dia dengan auksin ya, auksin juga bisa memicu pembentukan buah gitu. Maka nanti juga bisa tergantung jenis tanamannya ya, kita bisa memicu pembentukan buah tanpa biji ya, itu menggunakan hormon ini, giberelin ya atau auksin. Nah, sekaligus giberelin juga spesifitasnya dia bisa memicu pembentukan bunga gitu. Oke, teman bisa lihat ketika suatu tanaman mungkin dia dihilangkan giberelinnya ya, maka dia nggak terbentuk. Tapi ketika disemprotkan hormon giberelin, maka dia bisa menghasilkan bunga gitu. Nah, yang terakhir untuk giberelin adalah memicu perkecambahan biji atau istilahnya germinasi gitu. Ya. Caranya gimana? Dimulai dengan ya terjadi yang namanya imbibisi. Imbibisi itu masuknya air ke dalam biji gitu. Ada H2O masuk nih teman-teman ya. Efeknya adalah air itu akan memicu embrio yang ini embrionya. Ya, memicu embrionya untuk menghasilkan hormon giberelinnya. Ini, hormon giberelinnya. Efeknya apa? Hormon giberelin akan memicu aleuron ya, lapisan terluar dari biji kalau di sini. Artinya yang ini aleuron ya. Aleuron ini akhirnya akan melepaskan atau mensekresikan ya, membuat enzim namanya amilase gitu. Kemudian amilase yang dihasilkan oleh lapisan aleuron ini akan enzim amilase yang dihasilkannya akan merombak cadangan makanan yang ada di endosperma ya. Endosperma ini yang luas ya. Dia akan merombak cadangan makanan yang ada di endosperma berupa amilum atau starch ya menjadi maltosa gitu ya. Menjadi gula sederhana. Dalam hal ini nanti jadi glukosa yang kemudian glukosa itu digunakan oleh embrio untuk
metabolisme dan pertumbuhan sehingga terjadi perkecambahan. Nah, ini kurang lebih ya langkah-langkah yang terjadi ketika biji itu mengalami namanya germinasi. Dan ternyata butuh hormon giberelin ya. Dalam hal ini ternyata tujuannya untuk memicu pembentukan enzim amilase. Demikian teman-teman tentang 3 hormon yang pertama. Baik teman-teman, hormon yang keempat ya, setelah kita bahas auksin, sitokinin dan giberelin adalah hormon etilen. Dan di sini ya, disebutkan hormon etilen adalah satu-satunya hormon dari 5 hormon yang kita pelajari yang berbentuk gas. Yang lain ya, auksin, ya, giberelin, sitokinin dan asam absisat yang terakhir nanti itu dia dalam bentuk senyawa terlarut ya. Kalau ini dalam bentuk gas. Nah, etilen itu punya fungsi yang berkebalikan dengan 3 hormon yang pertama ya. Di antaranya di sini etilen bisa memicu pematangan buah. Jadi jika teman-teman ingin mematangkan buah, teman-teman punya buah yang masih hijau gitu, teman-teman bisa taruh buah itu nanti, buah mangga misalnya, ke dalam suatu wadah ya. Kemudian di wadah yang sama teman-teman masukkan kulit mangga yang udah dikupas dan udah matang gitu ya. Nah, kulit mangga yang matang ini mengandung hormon etilen gitu. Ketika teman masukkan nanti ke dalam kardus tadi, dia akan merangsang buah yang masih muda ini untuk menghasilkan etilen lebih banyak, sehingga nanti pematangan buahnya jauh lebih cepat ya. Kemudian etilen juga ini berkebalikan dengan hormon sitokinin, yang mana sitokinin itu anti aging, maka kalau etilen malah menyebabkan penuaan ya, memicu penuaan atau senescence pada organ tanaman ya, baik daun ya ataupun bunga misalnya. Kemudian etilen juga diketahui itu bisa memicu pengguguran daun ya, atau pengguguran buah yang dikenal dengan istilah absisi. Maka absisi sendiri itu salah pemberian nama ya di konsep asam absisat ya, di hormon kelima. Awalnya asam absisat ini dikira dialah yang menyebabkan pengguguran daun atau buah. Ternyata tidak teman-teman ya. Yang menyebabkan pengguguran buah atau mungkin daun ya di musim gugur ya untuk daun itu ternyata adalah hormon etilen. Ternyata asam absisat enggak gitu. Asam absisat punya fungsi yang lain. Maka pengguguran daun teman-teman bisa membayangkan dia dengan dibuatnya semacam luka gitu ya. Ada dahan misalnya, terus ada tangkai daun. Nah, nanti proses proses pengguguran atau absisi itu etilen akan memicu terjadinya semacam luka di bagian tangkai daun
ya, yang lama-kelamaan akhirnya menyebabkan daun itu gugur. Nah, sementara asam absisat ini punya fungsi yang lain. Pertama, secara umum dia berperan menghambat pertumbuhan tanaman, berkebalikan dengan kerja dari 3 hormon sebelumnya. Kemudian dia juga bisa mengatur dormansi biji. Ya, jadi biji itu perlu diatur, jangan sampai dia berkecambah seenaknya. Ya, jadi dia harus istirahat atau dormansi sampai lingkungan di mana dia berada itu mendukung untuk perkecambahan atau pertumbuhan tanaman. Kemudian yang terakhir adalah asam absisat juga bisa mengatur atau mengontrol penutupan somata, yaitu tujuannya untuk mencegah transpirasi ketika terjadi kondisi panas atau kering yang berlebih. Ya. Jadi ringkasnya adalah asam absisat nanti melalui mekanisme secara molekuler, ya, dia akan memicu, ada namanya di daun itu ada sel penjaga stomata, ya. Dia akan memicu sel penjaga stomata, ya, untuk mengambil ion K+ dari luar, dari sel tetangganya, sehingga menyebabkan dia jadi turgid, dan efeknya ketika dia turgid itu dia akan menghasilkan celah di antara dua sel penjaga dan akhirnya stomata terbuka. Ya, itu untuk mekanisme terbuka, ya. Kalau mekanisme tertutup kebalikannya, maka nanti ketika kondisi panas, ya, asam absisat akan memicu pengeluaran K+, ion K+ dari sel penjaga ke sel tetangganya, sehingga kemudian nanti dia turgiditasnya menurun, ya, sehingga kemudian celah di antara dua sel penjaga itu tertutup dan stomatanya tertutup, ya. Nah, itu tentang ringkasan 5 hormon, ya, yang berperan dalam fisiologi tanaman. Topik berikutnya adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya. Di sini kita membahas kurang lebih 3 dari sekian faktor. Yang pertama adalah cahaya. Nah, cahaya sendiri memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di antaranya, cahaya berperan sebagai sumber energi untuk proses fotosintesis, untuk proses metabolisme dari tanaman. Nah, maka nanti ringkasnya adalah cahaya akan mengeksitasi, ya, elektron terluar dari suatu klorofil pusat reaksi, sekaligus nanti menyebabkan transfer elektron di sana dan mengakibatkan terjadinya penghasilan ATP, yang mana ATP itu akan digunakan di reaksi gelap, ya. Dan produk akhirnya adalah glukosa atau karbohidrat atau berupa senyawa organik, ya. Kemudian yang kedua, cahaya ternyata meskipun dia berperan penting di dalam proses fotosintesis, disebutkan cahaya juga berperan bisa menghambat pertumbuhan dari tanaman, yaitu dengan cara menghambat kerja dari hormon auksin, dan bagian ini udah kita lewati, ya. Ringkasnya teman-teman, pertumbuhan tanaman tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh berlebihan, ya. Pertumbuhannya harus dikontrol. Maka di sini cahaya berperan mengontrol pertumbuhan tanaman itu dengan cara mengontrol kerja dari hormon auksin. Itu penting. Kemudian yang ketiga adalah cahaya juga ternyata bisa mengontrol proses pembungaan pada beberapa kelompok tanaman yang kita sebut dengan istilah fotoperiodisme. Maka di situ kalau detail ada tanaman hari panjang dan ada tanaman hari pendek, ya. Kemudian yang berikutnya adalah suhu. Suhu ini adalah parameter penting bagi semua makhluk hidup. Ya, tidak hanya tanaman. Suhu juga mempengaruhi seluruh metabolisme yang ada di tubuh makhluk hidup, yang ada di dalam sel makhluk hidup, yang mana secara langsung suhu itu merupakan faktor penting yang mempengaruhi kerja dari enzim, ya.
Enzim-enzim bekerja pada kisaran suhu tertentu. Sehingga suhu sangat penting ya dijaga di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian yang kedua, suhu juga ternyata bisa mengontrol proses penguapan atau transpirasi pada tanaman. Nah, transpirasi sendiri itu bagian penting dari tanaman. Suatu proses penting dari tanaman itu seperti halnya bernafas ya, seperti halnya proses yang lain, dia adalah bagian fisiologis penting. Transpirasi atau penguapan di antara peran pentingnya adalah untuk proses pengangkutan air ya, untuk pengangkutan air dari akar ke atas daun ya. Ya, maka proses pengangkutan air ya dari akar ke daun itu dipengaruhi oleh beberapa hal atau beberapa faktor ya. Di antaranya ada istilah daya tekan akar ya. Kemudian ada istilah kapilaritas batang dan ada istilah daya isap daun. Maka ringkasnya adalah ketika akar menyerap nutrisi ya, menyerap ion garam mineral ya ke dalam silem ya, maka nanti ini akan menyebabkan tekanan osmotik di dalam sana di dalam jaringan lebih besar gitu dibanding di lingkungan luar, sehingga menyebabkan air itu akan bergerak masuk ya ke dalam silem, baik secara simplas maupun apoplas istilahnya. Dan ini proses masuk air ini akan menyebabkan air itu bergerak dari silem akar menuju ke silem batang, akhirnya bergerak menuju ke silem daun ya, dan ini disebut dengan istilah daya tekan akar ya. Penambahan air terus menerus ya itu akan menyebabkan terjadinya transport air gitu ya dari akar ke daun, dan ini juga mempengaruhi proses transpirasi. Yang ini lebih tepatnya transport air teman-teman ya. Jadi transport air dari akar sampai daun itu dipengaruhi tadi 3 istilah ya ini. Kemudian yang kedua adalah ada istilah kapilaritas batang dengan ukuran silem yang kecil ya, dalam istilahnya dalam ukuran yang kapiler, maka nanti memungkinkan pengangkutan dari akar ke daun, dan ada istilah daya adesi dan kohesi, tarik menarik antara air ya yang bergerak sepanjang silem yang ada di batang tanaman. Kemudian yang terakhir ya, inilah yang berkaitan dengan transpirasi, ada istilah daya isap daun ya. Maka nanti ketika terjadi pengeluaran air melalui stomata ya, melalui proses transpirasi, maka ini seakan-akan atau semacam memberikan daya isap gitu ya, dan akhirnya menarik air yang ada di bawah, yang ada di akar, bergerak dengan kencang menuju ke batang dan menuju ke daun. Dan prosesnya, proses pengangkutan air secara umum itu dikenal dengan istilah aliran massa ya, disebut dengan istilah aliran massa. Kemudian konsep berikutnya adalah faktor yang ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah nutrisi. Nah, nutrisi pada tanaman berdasarkan jumlah kebutuhannya itu dibagi dua. Ada makronutrien dan ada mikronutrien. Makronutrien ini artinya nutrisinya dibutuhkan dalam jumlah lebih besar. Dalam jumlah lebih banyak ya. Kurang lebih ada 9 ya unsur ya, yang menjadi makronutrien bagi tanaman. Untuk hewan atau manusia tentu saja ini berbeda teman-teman ya. Sedikit berbeda konsepnya. Nah, kita fokus dulu untuk tanaman.
Itu kurang lebih ada 9 ya, ada 9 unsur ya yang berperan sebagai makronutrien. Dan cara teman-teman menghafalkan, mengingatnya adalah kita bagi jadi 2 ya. Ada 6 yang pertama itu menjadi penyusun biomolekul. Penyusun biomolekul, yang mana biomolekul ada 4 macam kalau teman-teman ingat, ada karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat ya. Maka semua biomolekul itu mengandung unsur karbon. Yang pertama adalah unsur karbon. Kemudian unsur hidrogen, unsur oksigen, CHO ya. Karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat semuanya mengandung unsur CHO gitu ya. Kemudian unsur nitrogen ini hanya ada pada kelompok protein dan asam nukleat, CHON gitu ya. Kemudian unsur S, sulfur ini hanya ada pada kelompok protein, CHONS artinya untuk protein. Sementara unsur P, fosfor, ini ada pada kelompok asam nukleat. Maka untuk asam nukleat unsurnya CHONP. Gitu. Kurang lebih ada berapa? Ada 6 unsur ya yang menyusun biomolekul atau senyawa organik utama pada sel atau makhluk hidup. Kemudian sisanya ya, coba cara teman-teman hafalin MCK ya. MCK apa tuh MCK? Magnesium, kalsium, dan kalium ya, bahasa kimianya potasium ya. MCK, jadi CHONSP MCK. Kurang lebih ada berapa? Ada 9 unsur gitu. Nah, pertama yang teman-teman perlu ketahui bahwasanya masing-masing unsur ini di alam itu mereka ada banyak bentuknya, tersedia dalam bentuk berbeda-beda. Misalnya untuk unsur karbon di lingkungan bisa jadi dia dalam bentuk CO2, bisa dalam bentuk CH4 ya, atau CH3 atau senyawa yang lain. Nah, ternyata untuk masuk ke tubuh tanaman ya, yang bisa masuk ke tubuh tanaman itu hanya dalam bentuk CO2. Jadi ini dimaksud ini dia diserap, absorbed by plants dalam bentuk apa gitu, ada CO2. Jadi untuk karbon dalam bentuk CO2, untuk oksigen dalam bentuk CO2. Jadi CO2, oksigen yang ada di CO2 itu menjadi unsur O yang akan membentuk biomolekul pada tanaman. Misalnya CO2 plus H2O menghasilkan C6H12O6. Maka C6H12O6 unsur O-nya itu berasal dari CO2, bukan berasal dari H2O. Kayak gitu. Kemudian hidrogen masuk dalam bentuk H2O, air ya. Nitrogen bisa dalam 2 bentuk. Tanaman bisa menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat NO3 atau dalam bentuk amonium atau amonia ya. Atau dalam bentuk amonium NH4 plus ya. Kemudian untuk kalium, potasium dalam bentuk K+, kalsium dalam bentuk Ca2+, magnesium dalam bentuk Mg2+, fosfor dalam bentuk H2PO4- atau HPO42- ya. Sementara sulfur dalam bentuk sulfat atau SO42-. Nah, ini cara tanaman mengambil nutrisi tadi ya, dalam bentuk apa gitu. Nah, kalau kita lihat ternyata persentasenya yang paling banyak memang unsur C dan O ya. 45%. Sisanya ini hampir-hampir di bawah atau sekitar 1% ya. Nah, hidrogen lumayan ya, karena dia bagian dari unsur biomolekul utama ya, CHO. Kemudian di sini udah kita lihat bahwasanya yang tadi kita sebutkan dia merupakan komponen utama penyusun senyawa organik ini teman-teman, CHO. Ya. N menyusun asam nukleat dan protein termasuk juga klorofil. Jadi tanpa nitrogen mustahil bikin klorofil tanamannya. Ya, itulah kenapa di sini catatan pentingnya untuk nitrogen kalau kita lihat sebagai perbandingan, ketika dia kekurangan nitrogen, defisiensi untuk yang
tabel sebelah kanan, itu menyebabkan klorosis, ya, klorofil lisis atau tidak terbentuk klorofil, sehingga daunnya tidak berwarna hijau di bagian tepi dari daun tanaman yang tua, gitu. Ciri dari kekurangan unsur nitrogen itu daun tanaman tidak hijau, ya, terutama di bagian tepi daun tua kalau kita lihat. Begitu juga dengan yang sulfur, ya, dia merupakan penyusun protein, adapun fosfor penyusun asam nukleat, ya, dan yang lain termasuk ATP, gitu ya. Nah, sisanya misalnya untuk misalnya untuk K+, ya. Ternyata K+ di sini punya fungsi sebagai kofaktor. Dia berperan sebagai bagian dari enzim, ya, kofaktor enzim, dan juga dia berperan dalam mengatur kerja dari pembukaan dan penutupan stomata yang sudah kita lewati, ya. Jadi K+ itu dipakai untuk menyebabkan perubahan turgiditas pada sel penjaga, ya, sehingga mengatur pembukaan dan penutupan stomata. Nah, termasuk juga di sini disebutkan fungsi utamanya adalah mengatur keseimbangan air, ya, di dalam sel. Adapun kalsium dia merupakan penyusun penting dari dinding sel tanaman, ya. Bagian middle lamella ini bagian dari dinding sel, gitu. Kemudian dia juga berperan untuk memelihara fungsi membran, ya. Kemudian berperan dalam transduksi sinyal pada tanaman. Adapun magnesium, ya, dia merupakan komponen paling penting dalam membentuk klorofil. Magnesium dia bagian tengah dari cincin porfirin. Jadi beberapa pigmen pada kelompok makhluk hidup itu punya namanya cincin porfirin di bagian tengahnya. Untuk hemoglobin pada manusia, cincin porfirinnya bagian tengahnya berupa Fe2+ yang menyebabkan dia berwarna merah. Adapun pada tanaman, klorofilnya, cincin porfirinnya bagian tengahnya adalah magnesium yang menyebabkan dia berwarna hijau. Dan magnesium di sini disebutkan juga merupakan bagian dari kofaktor dari banyak enzim pada tanaman. Nah, yang sebelah kanan teman-teman bisa baca sendiri nanti, ya. Intinya adalah tabel yang kanan ini gejala apa sih kalau dia terjadi defisiensi. Untuk nutrisi-nutrisi yang dia sifatnya dibutuhkan dalam jumlah besar banget, ya, seperti halnya CHO ini menyebabkan pertumbuhan yang jelek pada tanaman, ya. Kemudian yang lain, ya, misalnya untuk magnesium tadi, mungkin sebagai catatan terakhir, untuk magnesium dia karena dia bagian dari klorofil, ya, maka ketika dia kekurangan defisiensi maka menyebabkan klorosil juga, klorosis. Nah, itu juga terjadi pada daun tua, ya, termasuk juga sulfur nih. Nah, ini juga, jadi beberapa unsur ini teman-teman, ini gejalanya adalah klorosis, ya. Nah, adapun yang berikutnya adalah mikronutrien. Jadi selain 9 unsur tadi, selain CHONSP MCK, ya, maka itu masuk kategori mikronutrien. Di sini kurang lebih ada 9 juga, teman-teman, ya. Cuman kita nggak bahas lebih detail, ya. Di antaranya adalah garam, Cl, klorin, ya, kemudian besi, mangan, boron, ya, zinc, zodium, tembaga, ya, molibdenum, kemudian ada nikel, ya. Ini dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah kecil. Maka di sana mereka punya fungsi berbeda, ya. Misalnya untuk Cl, ya, Cl ini pasangannya Na, ya, NaCl. Cl ini berperan dibutuhkan untuk perombakan, ya, atau, ya, perombakan air, ya, pada fotosistem, ya, pada proses istilahnya itu fotolisis artinya nih. Kemudian besi berperan sebagai kofaktor enzim, ya, hampir semuanya kofaktor, teman-teman, kofaktor enzim, ya. Ini ada yang berperan dalam kerja dari tanaman C4 dan CAM, ya, sisanya sebagai kofaktor enzim.
Jadi tanpa mereka artinya kerja enzim nggak bisa maksimal atau tidak bisa bekerja sama sekali, sehingga nanti metabolisme terhambat. Jadi sangat-sangat penting unsur ini ada di dalam sel-sel tanaman meskipun dalam jumlah yang sangat-sangat kecil, di bawah angka 0,1 semua teman. 0,01 ke bawah ya. Jumlahnya sangat kecil. Kemudian pembahasan terakhir ya untuk tanaman adalah ada istilah pembagian nutrisi berdasarkan mobile atau tidak mobilenya. Jadi nutrisi yang tadi kita sebutkan ya, ada yang sifatnya mobile, ada immobile. Unsur yang sifatnya mobile artinya bisa dipindahkan dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain, terutama dari jaringan tua ke jaringan muda. Ya, ini misalnya ada mobile nih. Ya. Ringkasnya ketika tanaman itu hidup di suatu lingkungan di tanah ya, ketika nutrisinya bersifat mobile bisa dipindahkan dan ternyata terjadi defisiensi di lingkungan tersebut, misalnya kekurangan unsur nitrogen ya, maka nanti ketika diserap awalnya masih ada gitu ya nitrogennya, dan disimpan tentunya di daun yang awal gitu, di daun tua gitu ya. Ketika tanaman itu akhirnya semakin tumbuh gitu, semakin menua nanti, maka nanti nutrisi yang ada di tanah misalnya berkurang atau habis begitu. Maka ketika dia membentuk daun baru, gimana caranya bikin daun baru kalau nggak ada nutrisinya gitu, nggak ada unsur untuk membuatnya. Maka nanti ternyata untuk unsur yang sifatnya mobile itu bisa diambil dari daun tua tadi, sehingga nanti nutrisi tadi dipindahkan dari daun tua bergerak ya menuju ke daun muda, sehingga daun muda ini bisa dipertahankan. Adapun daun tua ini akan memberikan gejala defisiensi. Ya, diantaranya bisa terjadi klorosis, ya, daunnya jadi berwarna kuning misalnya, ya, atau terjadinya kematian sel berupa nekrosis. Nah, ini nutrisi ya, yang warna kuning nutrisinya kita bisa lihat dipindahin seperti itu ya. Adapun untuk unsur yang sifatnya immobile, tidak bisa bergerak begitu, maka nanti ketika awal nutrisi itu diserap, dia akan ke organ yang awal ya, yang menjadi organ tua nantinya, sehingga ketika terjadi pembentukan organ muda, maka nutrisi itu nggak bisa dipindahin, sehingga organ muda kekurangan nutrisi, daun muda kekurangan nutrisi, sehingga dialah yang memberikan gejala defisiensi gitu. Maka di antara unsur-unsur yang sifatnya mobile ada nitrogen ya, mobile ada nitrogen, potasium, K+, magnesium, fosfor, klorin, sodium, zinc ya, atau molybdenum. Adapun unsur yang sifatnya immobile nggak bisa dipindahin, kalsium, sulfur, besi, boron, kemudian koper dan yang lainnya ya. Misalnya kita ambil contoh untuk nitrogen, ketika kekurangan unsur nitrogen, maka ini terjadi klorosis pada daun tua. Ya, sementara ketika kekurangan unsur besi ini berperan untuk mempromosikan atau memicu atau merangsang pembentukan klorofil. Ya. Sehingga ketika kekurangan zat besi, klorofil kurang dibuat ya. Sehingga terjadi klorosis. Cuman karena besi ini sifatnya mobile, maka klorosisnya ini terjadi pada organ atau daun muda. Nah ini ya istilah nutrisi mobile dan immobile. Ya, bagian berikutnya teman-teman adalah kita akan membahas bagaimana proses fisiologis reproduksi ya dari tanaman, terutama tanaman tingkatan tinggi, yaitu tanaman berbiji spermatopita, yang dia ada dua jenisnya, ada tanaman gymnospermae dan ada tanaman angiospermae. Untuk tanaman gymnospermae itu bereproduksi dengan menggunakan strobilus atau konus ya, secara seksual untuk reproduksi seksualnya. Maka ringkasnya nanti tanaman gymnospermae seperti halnya pinus ya, itu punya strobilus jantan dan strobilus betina, yang mana strobilus
betinanya itu mengandung ovulum atau bakal biji, ya. Sementara strobilus jantannya nanti akan menghasilkan polen, ya, atau serbuk sari. Maka akhirnya ketika terjadi penyerbukan, terutama dibantu dengan bantuan angin, ya. Kalau gimnosperma secara umum dengan bantuan angin, ketika terjadi penyerbukan atau polinasi, serbuk sari mendatangi betina, ya, maka nanti terjadi fertilisasi, ya, terjadi pembuahan. Beberapa tanaman, ya, jarak antara penyerbukan dan polinasinya ada itu sampai 1 tahun. Jadi lama gitu, lama prosesnya, nunggu 1 tahun baru kemudian terjadi fertilisasi. Dan akhirnya ketika terjadi fertilisasi itu menghasilkan embrio yang kemudian berada di dalam biji, gitu ya. Nah, ringkasnya teman-teman, di dalam pada strobilus tanaman ini terdapat bakal biji yang kita sebut dengan istilah ovulum. Bakal biji. Di dalam ovulum itu terdapat sel telur atau ovum, ya. Maka ketika terjadi penyerbukan disusul dengan fertilisasi, sperma yang bersifat haploid bertemu dengan ovum bersifat haploid di dalam bakal biji, akhirnya kemudian terbentuk zigot. Zigot kemudian, ya, membelah menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, ya, sampai kemudian terbentuk embrio yang bersifat 2N, dan embrio ini kemudian disimpan atau berada di dalam biji. Maka proses penyerbukan dan fertilisasi ini menyebabkan perubahan bakal biji atau ovulum menjadi biji, yang mana di dalam biji ini terdapat embrio dan cadangan makanan, ya, yang nantinya dibutuhkan untuk perkecambahan dan pertumbuhan dari embrio yang ada di dalam sana. Nah, untuk tanaman Angiospermae dia jauh lebih kompleks dibandingkan tanaman Gymnospermae. Kenapa? Karena tanaman Angiospermae itu bereproduksi, berkembang biak secara seksual menggunakan struktur yang lebih kompleks, yaitu bunga. Nah, ringkasnya teman-teman, ya, bunga pada tanaman bisa komponennya bisa kita kategorikan menjadi 2. Ada bagian yang berperan sebagai alat reproduksinya, ada yang berperan sebagai perhiasan bunga, ya. Yang berperan sebagai alat reproduksinya secara langsung di sana untuk yang jantan, ya, mencakup istilahnya benang sari atau stamen. Jadi ada istilah benang sari, ya. Benang sari ini mencakup 2 bagian. Antera ini kepala sari, filamen ini tangkai sari. Ya, ada kepala sari dan ada tangkai sari. Kepala sari inilah bagian yang menghasilkan serbuk sari yang akan membuahi organ reproduksi betina. Kalau organ reproduksi jantan disebut benang sari, maka organ reproduksi betina disebut dengan istilah pistil atau putik. Ya. Nah, pistil atau putik ini bisa jadi tersusun atas satu alat reproduksi tunggal, bisa jadi gabungan dari banyak alat reproduksi tunggal. Setiap satu satuan dari pistil itu disebut dengan istilah carpella. Jadi ada istilah lain, teman-teman. Nah, setiap carpella, ya, itu tersusun atas 3 bagian. Ada namanya pertama stigma. Stigma ini kepala putik. Kemudian ada stilus, ini tangkai putik. Kemudian ada namanya ovarium atau bakal buah, calon buah. Nah, di dalam bakal buah inilah terdapat
bakal biji nantinya dan ovum ya. Itu alat reproduksinya. Adapun perhiasan bunga itu mencakup dua, ada mahkota petal, ada sepal nih kelopak. Bedanya kalau mahkota itu berwarna ya, selain hijau, kalau sepal seperti halnya daun dia berwarna hijau dan bisa artinya berfotosintesis. Nah, proses pembentukan bunga ya, bisa kita mulai dengan ringkasan alat reproduksi betina ya. Jadi setiap karpela atau putik ya, unit terkecil dari putik ya, atau karpela ini ada istilah tadi stigma, stilus, dan ovarium ya. Nah, di dalam ovarium terdapat ovulum atau bakal biji. Nah, di dalam ovulum teman-teman, bakal biji ini terdapat kantong embrio istilahnya. Nah, di dalam kantong embrio ini terdapat 8 inti sel, atau terdapat 7 sel yang mengandung 8 inti. 7 sel, 8 inti gitu. Ada namanya 3 sel itu disebut 3 sel pertama itu mencakup sel ovum ya, ada 1 sel ovum bersifat haploid. Kemudian sel ovum diapit oleh 2 sel sinergit, sel pengiring yang juga sama-sama bersifat haploid. Jadi udah ketemu berapa? 3 sel teman-teman ya. Kemudian ada namanya sel antipoda yang jumlahnya ada 3, disebut antipoda. Antipoda artinya berlawanan kutub. Karena ovum berada di kutub bawah, dia di kutub atas ya. Maka di sini ada 3 sel antipoda yang masing-masing juga mengandung nukleus sehingga bersifat haploid masing-masingnya. Kemudian ada 1 sel besar ya di tengah. Mungkin kita sebut istilah sel polar ya. Dia mengandung 2 inti, kita sebut istilah inti polar yang warna merah ini, yang masing-masing juga haploid. Jadi jumlah selnya ada 7 ya. Dan jumlah intinya ada berapa? Ada 8 ya. Ada 8 inti. Nah, proses pembuahan diikuti dengan fertilisasi. Dimulai dengan ketika ada serbuk sari, teman-teman, nempel ya. Ini serbuk sari itu kalau detail dia ada 2 dinding ya. Dinding luar dan dinding dalam. Ada istilah eksin luar, intin dalam gitu ya. Nah, ringkasnya teman-teman, di dalam sana ada 2 tipe sel ya. Ada sel vegetatif, ada sel generatif ya. Ini kita gambar intinya aja ya. Kita sebut inti vegetatif, ada inti generatif ya. Nah, maka kemudian sel vegetatif yang punya inti vegetatif ya, kita sebut dengan istilah sel tabung, ini akan menghasilkan semacam tabung atau saluran yang dia akan memanjang selnya ini. Memanjang selnya. Ini untuk membuatkan jalan bagi sel sperma ya, sehingga dia bisa bergerak bertemu dengan ovum. Jadi ini semacam karpet merah untuk mempertemukan 2 sejoli ya, mempertemukan 2 pengantin ya, atau 2 pasang pengantin ya. Nah, ringkasnya teman-teman, nanti bergeraklah mereka. Ini inti vegetatif yang depan yang warna hitam, inti vegetatif istilahnya. Sementara inti generatif ini membelah jadi 2, spermatosis ya, sehingga ada 3 inti nih teman-teman. Nah, 2 yang belakang ini inti generatif atau inti sperma lah ya. Inti generatif 2. Ini teman-teman sebut inti generatif
1. Kemudian ada tadi inti vegetatif. Disebut inti vegetatif karena dia tidak berperan dalam reproduksi. Yang berperan dalam reproduksi adalah inti generatif 1 dan 2. Nah, kemudian akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Ketika tiba inti generatif 1 dan 2 di dalam kantong embrio, ya, maka nanti inti generatif 1 atau kita sebut di sini penamaannya sperma 1 itu bertemu dengan ovum, ya. Sperma bersifat haploid, ovum bersifat haploid, nukleusnya menyatu sehingga terbentuklah satu sel yang bersifat diploid berupa zigot, yang zigot itu membelah lagi membentuk akhirnya embrio yang bersifat 2N. Kemudian yang inti generatif 2 atau kita sebut sperma 2, ya, bertemu dengan inti polar yang jumlahnya ada 2. Ya, inti polar ada 2 tuh, ya. N plus N plus N sehingga dihasilkanlah endosperma, ya, yang bersifat 3N. Yang mana endosperma ini, teman-teman, adalah sebagai cadangan makanan di dalam biji, ya, dan biji. Nah, ringkasnya dengan terjadinya fertilisasi, polinasi diikuti fertilisasi, akhirnya dengan segera bakal buah, ovulum bakal biji, ya, berkembang jadi biji, sementara ovarium berkembang bakal buah jadi buah gitu. Sementara embrio, ya, yang dihasilkan sebagai fertilisasi gandanya tadi, nah, ini nanti akan berkecambah memperoleh nutrisi dari endosperma yang mengandung banyak cadangan makanan di sana berupa amilum, ya. Maka di sini disebutlah dia dengan istilah fertilisasi ganda karena ada dua yang kawin gitu, ya, yang mengalami fertilisasi. Pertama adalah sperma 1 dengan ovum, yang kedua adalah sperma 2 dengan 2 inti polar yang kemudian menghasilkan struktur berupa endosperma. Nah, itu, teman-teman, ya. Artinya untuk angiospermae itu lebih kompleks dibandingkan gimnospermae, karena kalau gimnosperma itu fertilisasi tunggal yang kawin hanya 1. Untuk angiospermae, ya, setelah terjadi penyerbukan nanti terjadilah fertilisasi ganda yang menghasilkan embrio bersifat 2N dan endosperma yang bersifat 3N.